Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Furqon Palembang yang berkesempatan hadir pada hari ini, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak sesepuh yang pada kesempatan hari ini hadir juga, dan yang kami hormati jamaah sholat Isya, dan insya Allah nanti kita akan juga melaksanakan sholat tarawih bersama. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan malam hari ini, di malam ke-17 Ramadan ini, kita masih diberikan begitu banyak nikmat, ya, dan kita bisa hadir, salah satunya di masjid ini adalah nikmat yang terbesar yang kita miliki di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita rahmatnya, hidayahnya, sehingga kita istiqomah ya dalam menjalankan ibadah puasa ini sampai dengan akhir nanti. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya sampai dengan akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Furqon yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di akhir-akhir ya, di pertengahan Ramadan, di akhir malam yang ke-20, tepatnya di malam yang ke-17 Ramadan. Alhamdulillah Allah masih memperpanjang umur kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kita berharap nantinya umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena begitu banyak, mungkin kalau di sekitar kita, mungkin tetangga kita, keluarga kita, mungkin yang sudah meninggalkan kita ya, baik itu sebelum Ramadan ataupun pada saat-saat pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan. Dan mudah-mudahan kita berdoa juga, ini bukan Ramadan kita yang terakhir. Ya, mudah-mudahan di Ramadan selanjutnya ya, yang hadir di masjid ini bisa hadir lagi nanti di Ramadan yang akan datang tanpa ada yang kurang ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Karena umur tidak ada yang tahu ya. Ya mudah-mudahan Allah memperpanjang dan menjadikan ini bukan Ramadan kita yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih, pada kesempatan malam hari ini yang ingin kami sampaikan adalah yaitu tentang rukun Islam kita yang kedua. Ya. Kalau yang rukun yang pertama adalah bersyahadat, ya, bersyahadat, menyampaikan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi rukun Islam yang pertama itu adalah bersyahadat. Ya, bersyahadat itu bukan hanya dilafazkan tapi juga diyakini dalam hati, dan Rasulullah menyampaikan yang pertama dalam rukun itu adalah bagaimana kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Karena dengan kita mengakui Allah sebagai Tuhan dan dan Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, tentunya itu adalah pintu kita masuk ke dalam agama kita. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu sering mendengarkan atau
melihat ya di masyarakat kita ada kasus-kasus seperti ada orang yang hafal Al-Quran, kemudian paham isi Al-Quran, dan bahkan mungkin sarjana Al-Quran, tetapi memiliki persepsi yang berbeda, terutama mengartikan ayat-ayat Al-Quran. Kalau akidahnya tidak bagus, kalau pondasi la ilaha illallahnya tidak baik, maka tentunya banyak pertentangan dan pertanyaan-pertanyaan bagi orang-orang tersebut. Nah, mudah-mudahan ya kita yang sudah beriman ya sejak lahir, kita tidak mempertanyakan keimanan kita ya. Seperti Abu Bakar ketika mendapatkan kabar bahwa Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj ya, dia langsung mengiyakan dan langsung mempercayai. Makanya Abu Bakar salah satu sahabat yang disayangi oleh Nabi Muhammad. Nah, pokok bahasan kita yang kedua adalah tentang sholat. Ya, rukun kedua, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Nah, sholat ini Bapak Ibu, tentu kita selaku umat Islam, sebagai seorang Muslim, pasti tahu ya, dan pasti faham bahwa sholat itu adalah salah satu kewajiban bagi umat Muslim. Karena sholat itu adalah pembeda, ibadah yang membedakan kita dengan umat-umat yang lain. Ya. Jadi sholat ini sangat penting, karena itu diletakkan di nomor kedua. Ya. Dan sholat ini adalah amalan yang pertama kali yang akan ditanya oleh Allah ketika di akhirat nanti. Ya, bukan yang apa-apa dulu, yang sholatnya dulu yang ditanya. Ya, sholatnya seperti apa? Maka pentingnya sholat ini bagi kita tentu harus memahami ya, kenapa Allah memerintahkan kita untuk sholat, ya, mewajibkan kita untuk sholat. Tentu banyak hikmah yang akan kita dapat ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, alhamdulillah di bulan Ramadan ini masyarakat ya, terutama kita menjadi lebih bersemangat untuk melaksanakan sholat ya. Baik itu sholat wajib yang ganjarannya berlipat ganda ketika di bulan Ramadan, maupun itu sholat sunnah. Sholat malam seperti sekarang ya, nanti yang kita laksanakan sholat tarawih, jadi itu. Nah, apa hikmah sholat? Di sini kami rangkumkan beberapa hikmah yang dari sholat. Yang pertama, hikmah dari sholat adalah mencegah dari perbuatan mungkar. Ya. Sesuai dengan surat Al-Ankabut ya, kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu tasna'un. Artinya, bacalah wahai Muhammad kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi sholat, hikmah yang pertama adalah sholat akan mencegah kita ya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama kita, dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita melakukan atau ingin melakukan kemungkaran, ketika kita rajin untuk sholat, insya Allah kita akan diingatkan oleh Allah bahwa perbuatan itu tidak baik. Maka di sini dikatakan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kedua, sholat ini juga akan melatih kita atau mendidik kita menjadi orang yang lebih teratur. Ya. Karena tentunya terutama sholat wajib
itu ada waktu-waktunya. Ya, mulai dari kita subuh, ya, baru bangun subuh sekitar jam setengah 5 atau jam 5 kita bangun untuk sholat, kemudian langsung beraktivitas pagi. Ada juga sholat yang di siang hari, ya, hakikatnya kita beristirahat, ya, setelah kita melaksanakan aktivitas, mungkin bekerja atau juga bersekolah, kemudian kita diminta untuk sholat zuhur. Jadi kelima waktu itu membuat kita dalam kehidupan kita ini teratur, gitu, Bapak Ibu, ya. Jadi membuat kita disiplin dan mengatur waktu. Jadi kita bisa mengatur waktu sehingga kita tidak melaksanakan hal-hal yang akhirnya akan melalaikan sholat kita. Misalkan kita sholat maghrib, tentunya kalau kegiatan-kegiatan setelah sholat maghrib itu sangat jarang sekali bagi kita yang di rumah, ya, karena itu dekat sekali dengan sholat isya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, melatih menjadi pribadi yang tangguh. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 23, Allah berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan untuk bersifat keluh kesah dari lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu konsisten mengerjakan sholatnya. Pribadi yang tangguh di sini dikatakan bahwa ketika kita menjalankan sholat, terutama sholat 5 waktu, tentunya apa biasanya yang kita keluhkan, ya, itu akan habis ketika kita sholat, ya. Sholat itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita dapatkan, rezeki maupun musibah, ketika kita mengerjakan sholat, insya Allah tentunya kita akan menghilangkan rasa-rasa yang tidak enak dalam diri kita. Contoh misalkan kalau kita sedang marah, ya, atau sedang kesel dengan anak, atau kesel suami atau istri, maka laksanakanlah sholat. Insya Allah hati kita akan tenang, ya. Ambil wudu dan sholat, seperti itu. Kemudian meningkatkan derajat manusia. Rasulullah SAW bersabda, hendaknya engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidak sujud kepada Allah satu kali, melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu kesalahan darimu. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, maka Allah akan mengangkat derajat kita satu derajat, dan selain itu kita juga dihapuskan kesalahan kita, ya. Kita dianggap menjadi orang yang bertobat. Yang kelima, membersihkan kesalahan dan dosa. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul mengatakan sholat 5 waktu dan sholat Jumat ke Jumat berikutnya adalah penghapus untuk dosa di antaranya selama tidak melakukan dosa besar. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, terutama kalau di hadis ini adalah sholat Jumat, ya, insya Allah akan, ya, menghapuskan dosa kita dari Jumat ke Jumat selanjutnya, ya, seperti itu. Maka dikatakan di sini bahwa sholat itu membersihkan kesalahan dan dosa. Di riwayat lain dikatakan Rasulullah menceritakan dan bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, bagaimana kalau di depan rumah kalian itu mengalir sungai? Kalau dulu kan kalau di Arab itu kan jarang sungai, Pak, ya. Jadi Rasul mengandaikan kalau depan rumah kita ada sungai, kemudian setiap hari 5 kali kita mandi, maka tentunya kotoran-kotoran di dalam badan kita akan bersih kalau kita mandi 5 kali sehari. Ya, karena kita mandi saja 2 kali, ya, pagi mandi, sore mandi, gitu, ya. Itu pun sudah bersih. Ini 5 kali. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, ya tentu bersih ya Rasulullah, katanya. Pasti badan kita bersih. Nah, seperti itulah sholat 5 waktu. Ketika kita sholat, maka hakikatnya adalah membersihkan diri kita dari hal-hal yang mungkar dan keji tadi. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, tentunya hikmah dari sholat adalah meraih pertolongan Allah.
Ya, ketika seorang hamba sholat, maka dia merasa di dekatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Merasa aman ya dalam dirinya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari keenam hikmah sholat ini tentunya ketika kita sudah mengetahui, biasanya yang menjadi pertanyaan, kenapa ketika kita sudah sholat masih ada saja orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sholatnya gitu. Kadang sholatnya rajin, kadang-kadang ya, tapi mungkin membicarakan orang lain ya, gibah gitu ya. Kemudian ada lagi yang hasad, iri, dengki seperti itu ya. Ngapa seperti itu? Nah, maka karena itulah kita mengintrospeksi diri kita, apakah sholat kita sudah baik ya? Sholat kita apakah sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka mulai dari sekarang coba kita introspeksi diri kita ya. Mungkin ada yang ketika di luar Ramadan nanti sholatnya 5 waktunya tidak sampai 5 waktu, kita perbaiki menjadi 5 waktu. Yang biasa sholatnya mepet-mepet waktu ya, menunda-nunda waktu, coba kita perbaiki untuk tepat waktu. Untuk bapak-bapak yang laki-laki yang biasa sholat mungkin di luar Ramadan, sholatnya di rumah, sholat wajibnya di rumah, kita perbaiki dengan sholat di masjid. Karena laki-laki itu wajibnya sholat di masjid. Kalau ibu-ibu sholatnya di rumah. Bacaan kita, ya, bacaan Al-Fatihah saja dulu kita perbaiki ya, mudah-mudahan. Kan Al-Fatihah itu banyak hikmah yang kita dapatkan dari surat Al-Fatihah ya. Dari bismillah saja contohnya. Akan bismillah itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Maha Pengasih itu Ar-Rahman, itu artinya Allah itu memberikan rahmatnya kepada seluruh alam. Baik itu yang menyembah Allah maupun yang tidak menyembah Allah. Itu namanya Ar-Rahman. Seluruhnya mendapatkan rahmat ya. Dari yang manusia dan bukan manusia semuanya mendapatkan rahmat Allah. Bagi yang baik maupun yang buruk, atau bagi yang Islam maupun yang kafir, semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekayaan contohnya itu didapatkan oleh orang Islam maupun orang non-Islam. Nah, kemudian ada sifat Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim ini adalah sifat kasih sayang Allah hanya untuk orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, seperti itu. Nah, dari satu kata itu saja kita sudah banyak hikmah yang kita dapatkan, apalagi bacaan-bacaan lain di dalam sholat. Maka kita perbaiki juga bacaan-bacaan sholat kita perlahan-lahan ya. Kemudian kita juga luruskan niatnya agar sholat kita memang benar-benar khusyuk dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan kita semua nanti setelah Ramadan ini ya, yang biasa rajin sholat di mushola ataupun di masjid, yang rajin sholat 5 waktu, akan terus ya kebiasaan itu di luar Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.